Kepada yang terhormat Ibu Dr. Apoteker Soraya Rianti, SSI MSI, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Fitokimia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Syahla Nabila Rafa Fuzi, dengan NIM Akid 035 untuk mempresentasikan mengenai isolasi senyawa flavonoid dari daun jambu biji atau Psidium guajava. Lalu yang pertama itu ada latar belakang. Indonesia dikenal sebagai negara dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, termasuk berbagai tanaman obat yang mengandung senyawa aktif. Nah, salah satu senyawa metabolis sekunder yang banyak ditemukan pada tumbuhan itu adalah flavonoid, yang memiliki berbagai aktivitas farmakologi seperti antioksidan, anti jamur, anti-inflamasi, dan juga antibakteri. Nah, daun jambu biji sendiri ini telah lama digunakan secara tradisional dan diketahui mengandung flavonoid dengan jumlah yang cukup tinggi. Oleh karena itu, diperlukan kajian ilmiah terkait proses isolasi dan juga identifikasi senyawa flavonoid agar pemanfaatannya bisa lebih optimal. Kemudian, ada rumusan masalah. Nah, pada penelitian ini berfokus pada beberapa hal utama, yaitu yang pertama, bagaimana karakteristik tanaman jambu biji, yang kedua, bagaimana kandungan kimia, khususnya flavonoid dalam daun tersebut, serta bagaimana metode isolasi dan juga teknik identifikasi yang digunakan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji kandungan flavonoid dalam daun jambu biji, memahami metode isolasi yang tepat, serta menganalisis senyawa yang diperoleh. Selanjutnya ada tinjauan tanaman. Jambu biji ini merupakan tanaman dari famili Myrtaceae yang banyak tumbuh di daerah tropis. Tanaman ini juga berupa pohon kecil dengan tinggi sekitar 2 hingga 10 meter. Daunnya diketahui mengandung berbagai senyawa bioaktif dan telah lama juga dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Nah, adapun kandungan kimianya, secara kimia, daun jambu biji ini mengandung flavonoid, tanin, saponin, dan juga alkaloid. Flavonoid sendiri berperan sebagai antioksidan yang mampu menangkal radikal bebas serta memiliki aktivitas antibakteri, antidiabetes, antiinflamasi. Kemudian, ada metode isolasi dan juga proses ekstraksinya. Nah, proses isolasi flavonoid ini dilakukan melalui berbagai tahapan utama, yaitu preparasi sampel, ekstraksi, fraksinasi, dan juga pemurnian. Nah, ekstraksi biasanya menggunakan pelarut polar seperti etanol atau metanol karena sesuai dengan sifat flavonoidnya. Proses ekstraksi juga dilakukan dengan metode meserasi selama 24 jam hingga 72 jam. Nah, setelah itu filter diuapkan menggunakan rotary evaporator hingga diperoleh ekstrak kental yang mengandung senyawa. Kemudian, setelah metode isolasi dan juga proses ekstraksi, terdapat juga pemisahan atau pemurnian dan juga identifikasi. Nah, setelah diperoleh ekstrak, dilakukan pemisahan berdasarkan tingkat kepolaran menggunakan pelarut seperti eneksan, etil asetat, dan juga air. Kemudian dilakukan pemurnian menggunakan kromatografi kolom dan juga KLT untuk memperoleh senyawa yang lebih spesifik. Nah, identifikasi flavonoid itu dilakukan melalui uji fitokimia, KLT, spektrofotometri UV visible, dan dapat dilanjutkan dengan HPLC atau kromatografi cair kinerja tinggi untuk hasil yang lebih akurat. Kemudian terdapat hasil dan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak daun jambu biji mengandung flavonoid dengan jumlah yang cukup tinggi. Nah, aktivitas antioksidannya juga dihasilkan tergolong kuat yang ditunjukkan dari kemampuannya dalam menangkal radikal bebas. Nah, senyawa seperti kuartesin berperan penting dalam aktivitas tersebut. Hasil ini juga mendukung penggunaan tradisional daun jambu biji sebagai obat alami. Terdapat kesimpulan. Kesimpulannya yaitu berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa daun jambu biji mengandung flavonoid dengan berbagai aktivitas farmakologi. Proses isolasi yang meliputi ekstraksi, fraksinasi, dan juga pemurnian mampu menghasilkan senyawa aktif yang dapat diidentifikasi dengan metode analisis yang sesuai. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa daun jambu biji memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai bahan obat alami. Terakhir, yaitu saran. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan dilakukan isolasi flavonoid dalam bentuk yang lebih